apa yang dilakukan Rasul kepada para sahabat, bagaimana cara Rasul mendidik sahabat sehingga Mekah dan Madinah itu menjadi negeri yang luar biasa sampai hari ini 1400 tahun itu. Salah satunya dengan konsep ihsan ini. Maka teman-teman kalau kita membahas kerja after work ini, itu penting kita kembali pada konsep kerjanya Nabi gimana. Konsep kerjanya Quran bagaimana, konsep kerja menurut Quran, menurut sunnah itu seperti apa. Penting, kenapa? Kalau kita nggak kembali ke panduan Islam, itu dunia itu menawarkan panduan buat kita. Dunia menawarkan, saya nggak bilang itu betul atau salah, tapi dunia itu menawarkan panduan. Maka adalah panduan namanya Kaizen, Ikigai, kemudian apa lagi tuh? Kalau di bahasa Inggris juga ada apa? Atomic Habit, apalagi 7 Habits. Macam-macam itu kan semuanya kan nilai-nilai juga. Saya tidak mengatakan benar atau salah ya, tapi yang saya sampaikan adalah kita menyebut diri kita mukmin, orang yang punya keimanan, keyakinan, tapi standar hidup kita distandarkan kepada orang lain. Itu yang jadi masalah tuh. Tapi kan kita muslim harus belajar kepada siapa saja. Betul. Al-hikmah dhalatul mu'min. Kebaikan ilmu hikmah itu adalah harta mukmin yang tercacar. Dimanapun dia dapat, dia akan ambil itu. Sekalipun itu dari orang kafir, orang barat, orang Cina, orang Jepang, kita belajar dari mereka nggak apa-apa. Tapi masalah terbesar kita adalah kita nggak serius belajar dengan Islam. Terus pakai dalil yang tadi kita mengambil dari barat dan lain sebagainya. Itu jadi masalah kita hari ini. Nah maka kenapa kita nggak lihat dulu Quran kita, hadis kita? Quran dan hadis ini sudah dua alasan yang kuat dan tak terbantahkan pada Quran dan hadis. Satu, dia turun dari langit. Berarti ini berkah nih. Dia turun dari langit. Ilmu yang lain tuh nggak tahu saya turun dari langit apa naik dari dalam tanah itu. Itu satu, turun dari langit. Quran turun dari langit. Rasul manusia iya, tapi diwahyukan turun juga wahyu dari langit. Jadi ada intervensi langit untuk rumusan ini. Berarti keramat ini. Kita sebutnya dengan berkah ini. Yang satu itu, ada faktor berkahnya. Yang kedua adalah dia proven, bukan berkah saja. Dia sudah terbukti. Buktinya apa? Kalau kita tarik ke sejarah ke belakang, jangan baca sejarah dunia, karena sejarah dunia itu menggelapkan banyak sekali sejarah Islam. Ya kan, dunia punya nama sejarahnya Dark Ages, masa kegelapan. Dunia menyebut itu masa kegelapan, padahal Baghdad di zaman itu, abad ke-6 sampai abad ke-15, Baghdad itu sangat cemerlang itu. Orang di Baghdad itu ketika zaman kegelapan, Eropa, beberapa negara lainnya itu buang air besar dan makan di tempat yang sama. Tapi Baghdad hari itu orang udah ngomongin sastra, sains. Orang ngomongin tentang astronomi, tentang ilmu bumi. Itu udah tinggi pembahasan orang. Jadi di dunia dikatakan itu dark ages, tapi muslimin enggak hari itu. Karena itu kalau kita baca dong ke muslimin. Kita baca ke sejarah muslimin. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah kalau kita mengaku muslim, mukmin, maka harusnya kalau mukmin itu kan orang yang meyakini, harusnya kita bergerak sesuai dengan keyakinan kita. Kalau tidak, itu bukan keyakinan namanya, itu cuma sekedar tahu doang, cukup tahu. Tapi kita nggak diajak untuk cukup tahu, kita diajak untuk meyakini, mengimani sampai level itu. Maka kalau kita mengimani, ayo kita lihat cara kerja muslimin itu sebenarnya seperti apa. Supaya kalau enggak, kita akan tertarik dengan semua paparan-paparan yang ada dunia menawarkan hari ini. Dan apa yang ditawarkan dunia hari ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak tahu. Saya baca ada buku Simon Sinek, Start with Why, bukunya international bestseller. Akhirnya why-nya saya nggak dapat. Simon Sinek itu mengajarkan kita start with why. Dengan why apa? Saya pengen cari why yang paling mendasar apa? Nggak ketemu. Ujung-ujungnya ya uang. Tapi bagi orang beriman, why mendasarnya itu akhirnya akan ketemu pada satu titik karena Allah. Dan itu lebih dari sekedar uang. Dan itu yang membuat mukminin itu punya karya yang berbeda. Nah ini yang perlu kita pelan-pelan kita belajar teman. Salah satunya adalah konsep ihsan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kita berangkat dari hadis Nabi ini, sepotong hadis. Kita akan membahas hadis ini saja insya Allah 1 jam ke depan. Ini dari sahabat Nabi, sahabat mulia Shaddad bin Aus. Kata beliau, khaslatani sami'tuhuma min Rasulillah SAW. Dua hal yang aku dengar dari Rasul SAW. Ini kalimat statement Rasul SAW. Kata Rasul, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah kataba al-ihsan. Kataba itu artinya bukan saja menulis tapi mewajibkan. Allah wajibkan ihsan atas segala sesuatu. Nanti kita definisikan ihsan itu apa. Fa idza qataltum, kalau kalian ingin membunuh, fa ahsinul qitlah. Kalau kalian ingin membunuh, maka ihsanlah dalam pembunuhan. Coba kalimat Rasul ya. Wa idza dzabhtum, dan kalau kalian ingin menyembelih, kalau membunuh berarti untuk siapa? Apa beda membunuh dengan menyembelih? Menyembelih apa kita biasanya? Ternak, ayam, hewan gitu. Kalau membunuh
manusia. Rasul bilang kalau tadi pembunuhan, sekarang penyembelihan. Kalau kalian ingin menyembelih, fa ahsinuz dzibha, maka ihsanlah dalam penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang dari kalian kalau mau menyembelih ataupun membunuh, dia tajamkan pisaunya dulu. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia membuat rih ini dari kata rahaya ruhu, ya, raha itu artinya rehat. Jadi bahasa Indonesia sekarang istirahat. Rehat itu artinya santai. Hendaklah ketika dia sembelih, dia bikin sembelihannya itu tidak merasakan rasa sakit, itu maksudnya. Dan hendaklah dia merehatkan sembelihannya. Rasul bilang kalau salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, dia menyembelih itu hendaklah dia menyembelih sembelihannya itu jangan sampai merasakan sakit. Kata sebelumnya Rasul bilang tajamkanlah pisaunya supaya saset 2 detik langsung meninggal tuh, langsung mati tuh ayamnya, langsung mati. Itu yang diinginkan dalam Islam. Nanti kalau teman-teman mau kurban tuh ada namanya juleha tuh, juru sembelih halal. Itu juru sembelih halal itu hanya tugasnya adalah bagaimana cara menghabisi nyawa binatang. Itu kan gampang kan? Nyabis binatang kan? Antum pegang leher ayam tuh antum banting habis juga nyawanya. Tapi kenapa ada orang spesialis untuk itu? Nah, inilah uniknya syariat Islam. Ini insya Allah kita akan bahas teman-teman. Hadis sahih riwayat Abu Daud, dan ini hadis pilihan. Yang memilih hadis ini bukan saya. Yang memilih hadis ini ulama selevel Imam Nawawi. Karena beliau masukkan hadis ini ke dalam salah satu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi itu ulama hadis, ilmu beliau tentang hadis itu kayak samudra. Ilmu kita tentang hadis kayak kobokan atau mungkin sendok doang. Ilmu beliau tentang samudra. Dari jutaan hadis yang beliau tahu, beliau kumpulkan cuma 40 hadis yang disebutnya Arba'in Nawawiyah. Berarti 40 ini udah the best of the bestnya lah. Dari semua hadis beliau kumpulkan 40 hadis. Itu ulama mutar otak luar biasa tuh. Kita kalau disuruh ngumpulin hadis 40 karena kita cuma punya 40. Ulama ngumpulin dari jutaan hadis yang beliau dapatkan, baik yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang macam-macam gitu kan. Saya harus ngumpulin 40 nih supaya umat Islam bisa belajar dari intinya inti ini. 40 ucapan Nabi, quote Nabi yang paling keren dari semua yang beliau tahu, akhirnya kumpulkan 40. Ini hadis salah satunya. Dan sebelum kita masuk membedah ini teman-teman, kita perlu tahu salah satu hal yang dimiliki oleh Nabi SAW itu namanya Jawami'ul Kalim. Saya tulis namanya itu Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Jawami' dari kata jama'ah. Jama' itu kalau antum sholat jama', antum gabungkan antara zuhur dan asar, itu jama'. Jawami'ul Kalim itu kalimat. Artinya Rasul punya kemampuan ngomong sedikit, tapi yang sedikit yang diomongi Rasul itu bisa jadi konsep hidup. Nah, itu artinya. Kalau saya kan ngomong panjang lebar kan, konsep hidupnya cuma segini. Rasul ngomong segini, itu bisa antum pakai seumur hidup. Nah, itu kehebatan Rasul SAW. Maka ketika Rasul kan ngomong di sini tentang apa? Kalau kata sahabat ini khaslatani, tentang 2 perkara. Ya, satu membunuh, satu menyembelih. Tapi ketika Rasul yang ngomong, dia tidak saja bicara tentang pembunuhan dan penyembelihan. Beliau bicara tentang konsep hidup itu. Dan konsep Rasul yang ini tidak akan pernah bertentangan dengan hadis lain ataupun dengan ayat Quran. Itu hebatnya Rasul SAW. Nah, sekarang kita masuk. Ada 6 poin di sini yang ingin saya sampaikan. Poin pertama, Rasul katakan, Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Kita masuk bahas dulu nih ihsan. Kalau kataba ini teman-teman sudah bahas di ayat puasa tuh. Kutiba alaikumusiyam. Kataba itu artinya diwajibkan. Arti kata kataba sebenarnya apa? Ada yang tahu arti kata kataba? Ada yang tahu arti kata kataba? Ada yang belajar bahasa Arab? Ayo. Menulis. Jazakallahu khair. Kataba itu artinya menulis. Menulis. Kenapa dia menjadi mewajibkan? Saya kasih logiknya ya. Sesuatu yang bagi kita sangat penting. Sesuatu yang sangat penting. Saya ketika anak pertama saya masuk sekolah. Jadi anak pertama saya itu punya jadwal berbagi makanan. Setiap berapa bulan sekali ada jatah dia berbagi makanan. Hari itu bagian dia. Nah, bagi saya itu penting. Kenapa? Kalau saya lupa bagian berbagi makanan, artinya anak saya bawa makanan dan dia nggak cuma bawa makanan untuk dia doang. Dia bawa camilan kudapan itu untuk satu kelas. Artinya ini sangat penting. Kenapa? Kalau saya lupa, satu kelas nggak makan. Karena bagi saya sangat penting, buat saya ini wajib nih. Karena saking pentingnya, saya tulis besar-besar, saya taruh di dinding. Itu saya nggak akan lupa. Kalau saya taruh di laptop, saya nggak tiap hari buka laptop. Kalau saya taruh di dinding dan dindingnya pas depan pintu. Jadi setiap saya masuk pintu, tanggal sekian siapin snack untuk anak-anak, untuk teman-temannya Faris. Itu idenya tentang kataba ini. Jadi saking pentingnya itu, antum tulis dan antum cantumkan.
Kalau bilang katabal ihsan ala kulli syai, mungkin juga ada yang memaknakan Allah sudah wajibkan itu, dan ada beberapa hadis menunjukkan ada tulisan-tulisan di dinding surga itu. Karena saking wajibnya Allah tulis itu, tapi kita nggak lihat tulisannya. Nah, maknanya menjadi wajib. Kata Allah, Allah wajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apa itu ihsan sebenarnya? Kita lihat ihsan itu apa? Kata Rasulullah SAW, ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ada nggak yang bisa beribadah kepada Allah seolah-olah ketika kita ibadah kita melihat Allah? Oh, itu berat, itu level Nabi kayaknya itu. Dan kata Nabi tahu kita nggak bisa melakukan itu. Kemudian kata Rasul, fa illam takun tarahu, maka jika kalian nggak mampu melakukan itu, kalian mampu saya sholat seolah-olah saya melihat Allah, itu nggak bisa. Nggak bisa otak saya berputar itu untuk bagaimana ya saya sholat melihat Allah. Dan Rasul tahu di antara umatnya ada yang kayak kita nih. Kata Rasul, kalau kalian tidak mampu melakukan itu, fa innahu yaraka, maka sadarilah ketika kalian beribadah Allah melihat kalian. Itu definisi ihsan. Dan kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan kata ihsan, Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan huwa a'la maqamatit ta'ah. Ihsan ini adalah level tertinggi dari ketaatan. Jadi ihsan ini level tertinggi dari ketaatan. Jadi ketaatan itu, ibadah itu ada yang baik, yang hebat karena ibadahnya, tapi ini menunjukkan yang hebat tentang bagaimana cara kita melakukan ibadah. Kan ada ibadah itu yang hebat, ibadah ya, ada yang hebat dua, karena ibadahnya itu. Misal ibadah apa? Jihad fisabilillah, perang. Itu by default dia hebat. Karena orang untuk berangkat perang itu udah gemetar duluan biasanya. Kalau orang munafik tuh nggak berani melakukan itu. Tapi ada ibadah itu yang hebat bukan karena ibadahnya, tapi karena cara melakukan ibadah itu. Cara ini membuat ibadah yang seperti ini bisa semakin hebat, bahkan ibadah yang biasa-biasa pun bisa semakin hebat. Itu caranya tuh. Misalnya, apa ibadah yang sepele aja lah, sepele buat kita ibadah tuh? Senyum lah. Senyum itu kan simpel sekali. Ya kan, otot yang keluar untuk senyum tuh cuman sedikit sekali tuh. Antum nggak capek kalau senyum gitu. Itu sangat simpel, tapi kalau cara melakukan senyum itu benar, itu senyum itu pun bisa menjadi ibadah yang sangat mulia. Nah, ihsan bicara tentang cara ini. Jadi ihsan ini kualitas perbuatan kita, ini harus dimasukkan ke dalam apapun. Jadi kalau orang berjihad fisabilillah, ini jihad kan ibadah itu apa, puncak keimanan, puncak Islam itu kata Nabi itu jihad. Itu puncak Islam tuh. Kalimat yang hari ini orang-orang mulai alergi, bahkan muslim pun alergi. Kata Nabi, sinamul Islam, puncaknya Islam itu jihad, kata Nabi. Kalau kita muslim alergi dengan kata jihad, agamanya apa tuh? Kata Rasul, puncaknya Islam itu jihad itu. Nah, harusnya anak muda nggak boleh alergi dengan jihad. Anak muda harus belajar jihad yang benar. Kalau enggak, dia akan jadi ISIS. Orang lain akan nyuntikkan cara jihad yang salah kepada mereka. Jadi kalau muslimin itu harus belajar jihad yang benar ini. Nah, kalau cara yang ini masuk ke dalam jihad, kualitas jihad itu akan luar biasa besar. Tapi ada ibadah yang simpel-simpel aja tuh. Buang duri dari jalan. Buang duri dari jalan itu kan bersihin sampah depan sini, kan simpel tuh. Tapi kalau dia dimasukin dengan ini, buang duri jalan, itu bisa tinggi pahalanya. Ihsan bicara tentang yang ini nih, tentang caranya. Apa spirit yang harus kita masukkan dalam setiap pekerjaan, supaya pekerjaan itu nggak kosong melompong. Kan hari ini kan tadi diskusi teman-teman tuh namanya mindfulness. Suatu saat kita akan bahas mindfulness itu antum melakukan sesuatu, otak antum di situ. Hari ini kan karena banyak distraction ya, banyak pengalihan, akhirnya kita melakukan ini tapi otak kita yang di yang lain. Pernah kan antum nonton YouTube, ceramah YouTube, tapi mata antum di mana? Di rekomendasi samping-sampingnya itu. Rekomendasi film terbaru, trailer terbaru, apalagi dangdutan terbaru. Antum tetap dengar ceramah tapi scroll gitu kan. Itu enggak mindfulness tuh. Itu kita melakukan sesuatu tapi kosong, melompong. Selesai 1 jam dengar ceramah, bagus enggak ceramahnya? Bagus. Ustadznya bilang apa? Bagus. Itu doang. Nah, yang kedua, yang cara ini dia membuat pekerjaan apapun yang kita lakukan menjadi punya kualitas yang sangat tinggi. Dan itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir itu a'la maqamatit ta'at. Dia membuat ketaatan itu sampai level tinggi itu dengan adanya ihsan. Kata Imam Al-Qurtubi, wa ahsinu fil infaq fit ta'at, artinya Allah perintahkan berihsan itu dalam segala hal, infak, dalam
mengkonsumsi, lakukanlah ihsan dalam ketaatan, wa ahsinudzan billah, bahkan sampai prasangka kita kepada Allah itu ihsankanlah. Husnudzan dari kata yang sama dengan ihsan, prasangka kepada Allah pun itu harus diihsankan. Jadi kita enggak, kalau ihsan kita bilang ihsan itu adalah memberikan yang, kemarin kita sempat bahas perfeksionis, itu memberikan yang sempurna dalam pekerjaan, ternyata ihsan itu sampai masuk pada level dalam dzan itu berikan yang sempurna. Bagaimana muslimin enggak sehat? Ya kan gaya hidup muslim itu sehat sekali tuh, bukan saja pekerjaan itu, tapi kepala tuh plong tuh. Itu gaya hidup muslimin. Wa ahsinudzan billah fi ikhlafihi alaikum wa qila ahsinu fi amalikum bimtithali ta'at. Ulama juga mengatakan bahwa ahsinu fi amalikum, ihsanlah dalam amal kalian dengan cara apa? Dengan cara ketaatan kepada Allah. Jadi kita kembali ke sini teman-teman, ke definisi ihsan ini, menyembah Allah sebagaimana engkau melihat Allah. Kalau enggak mampu, maka beribadahlah, beramallah, lakukanlah sebuah kebaikan, sebuah amalan apapun dengan kesadaran yang sangat sadar bahwa Allah melihatmu. Sekarang saya kasih contoh orang yang melakukan itu kayak gimana. Misalnya di kantor. Di kantor itu kalau orang lagi ngetik, nggak ada bosnya, kadang-kadang dia ngetik, kadang-kadang dia buka YouTube kan. Ya jujur aja ya kan. Yang ngangguk berarti jujur, yang nggak ngangguk melakukan juga sebenarnya. Ya kan. Tapi ketika ada bosnya, itu langsung alternate tab. Langsung pindah, kalau sekarang ada yang canggih tuh 4 jari geser itu, langsung pindah halaman tuh ketika ada bosnya. Kenapa begitu? Kita lakukan itu karena kita tahu bos kita melihat kita. Nah, ihsan itu mengajak kita untuk melakukan itu. Tapi bukan karena bos. Karena bosnya bos gitu, karena Allah. Jadi kita disuruh menyempurnakan menyempurnakan amal ketika Allah melihat kita. Itu tuh. Jadi manusia itu memang pengen diperhatikan. Nah, sekarang Rasul berikan kepada kita penyaluran haus perhatian kita. Semua manusia sifatnya haus perhatian. Maka Rasul bikin kalau mau haus perhatiannya jangan ke bos. Karena kalau ke bos itu namanya orang-orang kantor nyebutnya tuh penjilat lah macam-macam. Biasa orang kayak gitu tuh dibenci di kantor. Ya kan, depan dosen dia Masya Allah luar biasa. Dosennya nggak ada, dia ngajak temannya cabut. Depan dosen lagi, iya teman saya sudah saya bilang jangan cabut, dia cabut. Itu orang benci orang kayak gitu tuh. Tapi sifat manusia memang begitu. Karena itu dalam syariat arahkan gimana, maka carilah perhatian Allah saja. Maka kita berbuat baik cukup ketika Allah melihat. Kalau Allah nggak melihat, nggak apa-apa antum nggak berbuat baik. Masalahnya Allah melihat terus. Itu masalahnya. Masalahnya Allah melihat terus semua yang gaib, yang kita lakukan, yang dilihat dan sebagainya. Dengan kata lain, kalau saya melakukan sesuatu dan saya tahu bos saya melihat, saya akan berikan yang terbaik dalam pekerjaan saya. Maka ihsan itu adalah lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena bos ngelihat kita. Itu tuh. Lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan karena apa? Karena bos melihat kita. Dan bosnya ini luar biasa. Kalau dia lihat kita bekerja, dia akan berikan kepada kita bonus yang gak tanggung-tanggung, lebih besar daripada gaji pokok. Kalau ada bos kayak gitu, semua orang pasti bekerja, hari Senin kita masuk, bos masuk gak? Masuk, yeay, semangat kerja kan. Gak ada tuh I hate Monday itu gak ada tuh. Saya cinta Senin, kenapa? Bos masuk, kenapa? Kalau bos ngelihat saya kerja, bonus saya akhir bulan tuh luar biasa, ampun-ampunan. Gaji itu receh itu. Nah, bos kita yang kita sembah itu Allah yang bernama Ar-Rahman, yang disebut Syakur. Syakur itu kalau Syakir berterima kasih, kalau Syakur berterima kasihnya itu imbalannya jauh lebih besar daripada amalnya. Kalau orang terima kasih, antum bantu dia, misalnya motornya mogok lain sebagainya, antum bantu setut kalau motor mogok antum step ya, antum step jalan sampai situ, mungkin berhenti, Kang makasih ya, kasih minuman dingin 1. Ya kan? Itu hadiahnya tuh di bawah dari capeknya kita panas-panas mendorongin itu. Tapi kita sangat senang, itu adalah orang berterima kasih. Tapi kalau Syakur, nama Allah Syakur, Allah memberikan imbalan jauh lebih besar daripada tawaran bantuan yang kita berikan. Itu Syakur tuh. Atau kalau kita bekerja pas Allah lihat kita bekerja, Allah akan kasih bonus, dan bonus itu ampun-ampunan luar biasa di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, ihsan itu sebenarnya lah melakukan yang terbaik semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Itu ihsan. Itu definisinya. Kemudian Rasul bilang, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Rasul suruh kita, sekarang udah paham ya teman-teman ihsan ya. Saya nggak terjemahkan lagi ya. Berarti Rasul suruh kita melakukan ihsan untuk apa? Untuk sholat, ya. Untuk baca Quran, ya. Untuk zikir, ya. Untuk kuliah, ya. Rasul bilang, enggak cuma itu saja. Ala kulli syai'in, atas apapun itu.
apapun itu yang kita lakukan, berikanlah yang terbaik pada yang dilakukan itu. Nah, ini mentalitas muslim kalau kerja kayak begini nih. Karena itu kalau antum pengen jadi karyawan terbaik, kalau karyawan terbaik hanya untuk ngejar bonus, antum akan digelari oleh teman antum sebagai budak korporat. Iya kan? Hari ini kan kenapa Mas mau buru-buru berangkat ke kantor? Saya dulu tinggal di Depok, kerja di Jakarta. Itu kalau di Depok itu tinggal, saya harus berangkat dari rumah sebelum jam 6 karena naik kereta. Karena kalau setelah jam 6, itu full body contact tuh. Itu saya bisa jadi atlet MMA itu. Kalau di situ, karena itu saya sebelum jam 6 supaya nggak jadi atlet, supaya tetap jadi karyawan aja. Sebelum jam 6. Kalau udah setelah jam 6 itu macet. Kenapa orang mau buru-buru sebelum jam 6 berangkat? Itu subuh tuh udah mandi. Sholat subuh kita ke masjid udah pakai seragam. Habis sholat subuh pulang ambil motor langsung ke stasiun kereta baru berangkat ke Jakarta. Kenapa orang mau lakukan itu? Karena kalau dia terlambat gajinya dipotong. Akhirnya kita jadi budaknya siapa? Bukan budak korporat, budak gaji lebih bawah lagi itu. Iya kan? Itu menderita. Tapi orang-orang yang melakukan ihsan, kalau dia paham konsep ihsan, dia melakukan itu karena ihsan dan dia budaknya Allah, hambanya Allah dan sebuah kemuliaan jadi hamba Allah. Itu tuh muslimin, kata muslimin itu bekerja lebih dari sekedar ngomongin gaji. Iya, gaji itu hak kita. Ketika dizolimi kita boleh ngomong. Tapi mindset awal kita itu kalau udah bekerja, kita berikan kualitas yang luar biasa terbaik tuh. Karena itu muslimin kalau udah bekerja, bosnya juga nggak bisa macam-macam sama dia. Mau mencat dia, saya susah dapat orang berkualitas kayak begini. Ada saya, nggak ada saya, dia berikan yang terbaik. Dia kan punya kesempatan untuk maling, dia nggak maling. Punya kesempatan untuk cabut, dia nggak cabut. Diajak sekongkol, disuap, ini dia nggak mau. Kenapa? Itu bagian dari keimanannya untuk kerja. Itu ihsan. Dan Rasul bilang ihsan itu atas segala sesuatu. Segala sesuatu, sholat ihsan. Karena itu muslimin nggak bisa membedakan. Sering saya bilang tuh, itu lucu kalau muslimin belajar ngaji terus produktivitasnya rendah atau turun setelah ngaji. Antum nggak mengikuti apa yang antum kaji itu artinya. Rasul bilang innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, bukan ala kulli ibadah. Ala kulli syai'in, segala sesuatu itu. Rasul menuntut kita untuk ihsan. Jadi ihsan itu disuruh Rasul ya pada semua hal, apapun yang kita lakukan. Dan itu teman-teman, itu akan menjadi habit. Hal yang paling susah dibentuk itu habit, kebiasaan. Action itu gampang. Kebiasaan itu yang paling susah dibentuk. Antum perlu sekian tahun membentuk kebiasaan itu. Kayak itu ada bilang umur 40. Umur 40 itu umur yang unik tuh. 40 tahun orang bilang life begins at 40. Saya bilang life ends at 40. Hidup itu selesai di 40. Kenapa? Antum ketika umur 40 tahun, antum gak akan bisa bikin habit yang baru, selesai. Semua habit yang terbangun itu sudah mengkristal, di 40 tahun itu udah gak bisa berubah, kecuali hidayah dari Allah aja. Karena itu kalau antum baca sejarah, tim Nabi, rata-rata hampir semua usianya di bawah Nabi. Ketika Muhammad SAW menjadi Nabi, usia beliau 40, hampir semua sahabat Nabi, itu semuanya gak ada yang di 40 tahun. Paling tua tuh Umar Abu Bakar, usianya masih 30 sekian, 38, 36, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu. Sisanya 20-an, bahkan banyak banget yang belasan tahun. Kenapa? Orang kalau udah 40 tahun udah susah berubah karakternya. Kecuali hidayah Allah, karena itu kalau udah 40 tahun, banyak-banyak doa sama Allah. Antum jungkir balik, udah mengkristal tuh karakter. Kalau kristal udah gak bisa hancur, udah susah banget. Nah, yang paling susah dibentuk tuh habit. Dan habit itu membentuknya memang pada semua yang kita lakukan. Apapun yang antum lakukan, antum harus berikan yang terbaik. Kalau sudah yang terbaik melakukan sesuatu, apapun akan terbaik. Itu kata Rasul tuh. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ini kita baru kalimat pertama Rasul, udah setengah jam, setengah waktu lagi nih. Segala sesuatu kita harus berikan yang ihsan itu. Poin yang ketiga, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian qatala itu membunuh. Kalau kalian membunuh, maka ihsanlah dalam membunuh. Tadi ihsan apa? Memberikan yang terbaik dalam pembunuhan. Coba itu. Jadi kalau antum tahu assassin ya. Assassin itu dari bahasa Arab, hashashin. Emang dulu di Arab tuh ada pembunuh yang memang lebih tersembunyi, lebih ahli daripada Assassin's Creed tuh. Antum udah lihat Assassin's Creed jago banget manjat-manjat, itu lebih jago lagi tuh. Jadi kalau ngomong bunuh-membunuh, Rasul bilang, maka berikan yang terbaik. Ini bukan bunuh diam-diam nih, dalam peperangan. Ketika perang, Rasul pun bilang berbuat ihsan lah. Padahal dalam perang itu banyak aturan-aturan yang eksis itu nggak berlaku ketika perang. Contoh kata Rasul, perang itu khida'ah. Perang itu kita boleh bohong-bohongan.
Woi ada nyamuk, ada ini, dia melengah langsung dibunuh, itu boleh dalam perang. Ada banyak hal yang tidak boleh waktu normal, dibolehkan dalam perang. Karena perang itu udah, kalau antum nggak boleh, antum akan ditipu, dibunuh habis-habisan. Tapi Islam ngomong ketika perang pun fa'ahsinul qitlah, karena itu antum melihat di kejadian di Gaza, itu Israel nembak asal-asalan sejadi-jadinya, ngebom sesuka-sukanya, Muslim nggak bisa kayak gitu. Kan kita sempat berpikir jahat ya. Kalau Israel membantai sivilian, membantai masyarakat, kenapa tentara Hamas itu tidak membantai orang di Tel Aviv? Lempar aja bom, granat, kayaknya gampang. Karena nggak bagian kita, kita harus membunuh pun harus ihsan. Bunuh ihsan. Kalau kita harus bunuh, kita nggak bunuh masyarakat sipil. Yang kita bunuh tentara yang memang menantang kita itu, tentara-tentara IDF itu, tentara Pampers. Itu yang harus dilakukan, dan itu yang dilakukan muslimin dari dulu. Itu Gaza tuh banyak teladan di situ. Rasul bilang fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian seandainya membunuh, maka berikan yang terbaik. Maka kita tuh muslimin itu dia hidup punya standar. Itu muslimin itu. Kalau antum hidup dan nggak mau punya, saya pengen merdeka, pengen hidup tidak terikat dengan standar apapun, ada persetan dengan semua standar yang ada. Hiduplah kayak binatang. Manusia itu hidup perlu value, living by the codes. Kita hidup tuh ada kode etik hidup yang harus dipatuhi, dan muslimin hidup kayak gitu. Kalau orang nggak punya agama, dia mungkin nggak punya kode etik. Itu nanti akan ketemu dalam perjalanan itu, Ustaz, kalau kita nggak melakukan itu, musuh melakukan itu, bagaimana? Ya biarin aja. Sebab kemenangan kita nggak akan terjadi karena kita melakukan itu, kemenangan terjadi karena Allah. Tugas kita adalah membuat perbuatan kita sesuai dengan aturan Allah. Sukses, menang, berhasil itu bukan karena usaha kita, tapi karena Allah. Tugas kita adalah memastikan semua usaha kita itu berada pada track yang Allah ridhoi, karena kemenangan hanya datang dari Allah, itu aja. Itu yang muslim lakukan. Kita hidup ada kode etik dalam hidup yang harus kita lakukan. Nah, dan muslimin yang tidak menghalalkan segala cara, atau teorinya Machiavelli itu yang segala cara, enggak. Kata ulama itu fa innal ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan kita baik, tapi tujuan yang baik itu tidak serta-merta membuat stepnya itu jadi baik. Bahkan tujuan saya baik nih, saya pengen memakmurkan masjid. Maka kalau saya ingin memakmurkan masjid, maka saya lakukan hal yang haram untuk memakmurkan masjid itu. Yang haram itu jadi halal enggak? Enggak. Memakmurkan masjid itu hal yang mulia, tapi semua step itu harus dicari step yang bersih juga. Saya pengen banget berhaji rukun Islam yang kelima, terus saya maling. Maling itu enggak akan jadi halal karena antum niatnya berhaji. Gak bisa tuh kayak Robin Hood tuh gak bisa. Robin Hood kan maling duit orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Itu gak bisa, itu jadi pemberontakan gak bisa. Jadi gak ada namanya Islamic Robin Hood, gak ada. Emang gak ada juga sih. Itu yang ketiga teman-teman. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Coba ya, Rasul suruh ihsan ketika perang. Perang itu kan intinya bunuh aja lawan dan kita menang. Kata Rasul enggak, kita tetap muslim itu tetap ihsan dalam perang. Kemudian kata Rasul, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan pindah, kalau tadi manusia di peperangan, pindah ke nyembelih binatang. Kalau kalian harus menyembelih binatang, maka ihsanlah dalam penyembelihan. Rasul bilang ihsan dilakukan dalam hal bahkan satu menyembelih dua hewan. Maksudnya apa? Menyembelih itu kan kalau kita bicara kerja, kita kan fokus pada tujuan kerja, targetnya apa? Biasa kan gitu. Misalnya nih kita di kantor teman-teman, kita bikin planning kita ini, target kita apa? Target kita 100M misalnya, dalam setahun. Nah biasanya yang kita lakukan, yang penting kan targetnya dapat, ya kan? Saya guru bahasa Inggris dulu, sekarang saya guru SD, di SD saya nggak ada belajar bahasa Inggris. Dulu saya ngajar bahasa Inggris. Saya bilang ke murid-murid saya di awal itu, saya bilang antum you don't have to sound like American or British. Kalian nggak harus kayak American, nggak harus British. The point is to make people understand what you're talking about. Yang penting orang ngerti apa yang ada. Buat saya ini nggak penting nih. Yang penting target 100M. Itu kan standarnya kayak begitu kan? Iya kan? Nah, kalau menyembelih, target dari kita proses menyembelih itu targetnya apa? Mati kan? Iya kan? Antum mau menyembelih keren-keren tapi hewannya nggak mati, nggak sampai target kan, nggak achieve pada targetnya, kan itu. Nah biasanya kita kan bikin kalau tujuannya hewannya mati, ngapain sulit-sulit di sini? Tujuannya kan mati kan? Ya sudah kalau mati mau menyembelih ayam berapa ekor ayam? 1 juta ekor, mana semuanya tuh? Masukin ada air panas itu kan, mati semua ayam selesai, udah tercabut juga bulunya sekalian. Kata Rasul nggak boleh.
Kalau menyembelih ini tujuannya mati, kata Rasul, tetaplah ihsan dalam sini nih, berikan yang terbaik dalam penyembelihan itu. Kata dalam Islam ada kaidah-kaidah penyembelihan yang benar. Oh, dan Masya Allah hari ini orang-orang kesehatan membahas tuh, yang kita makan itu, walaupun hewannya sehat, tapi cara menyembelihnya nggak benar, itu akan berdampak pada kesehatan kita. Udah 1000 tahun berikutnya baru orang membahas itu. Hadis ini baru bukan muncul kemarin. Rasul ngomongnya 1400 tahun yang lalu. Sebelum riset orang tentang, sekarang nggak ada orang meriset psikologi ayam tuh. Ada teman saya meriset itu namanya, akhirnya dia punya konsep bikin ayam yang nggak stres. Kan sekarang banyak ayam yang stres tuh. Ayam tuh tinggal di satu kubikal tuh, kotak kecil gitu doang tuh. Jadi kalau makan dikasih tek sampai mati gitu aja tuh. Nah, risetnya mengatakan bahwa ayam kayak gitu tuh kalau makan daging ayam iya, tapi nggak bawa kesehatan ke tubuh. Ada riset sendiri, karena kenapa? Ayamnya punya mental issue, mental illness itu. Jadi ketika you are what you eat kan, kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu makan makhluk yang punya mental issue, ada kemungkinan kita juga punya mental issue. Saya nggak tahu tuh, baca lagi dari risetnya itu. Rasul bilang, bahkan sampai level menyembelih, itu pun harus ihsan. Dan plus satu lagi, Rasul bilang, ini hewan loh. Iya kan, menyembelih hewan. Hari ini kan banyak warrior-warriornya hewan itu. Islam udah ngajarkan jauh-jauh hari itu. Kalau kita nyembelih binatang pun, maka berikan yang ihsan dalam penyembelihan itu, lakukan yang terbaik tuh. Nanti ciri-cirinya dijelaskan caranya apa? Tajamkanlah pisaunya, bikinlah sembelihan itu jangan terlalu merasakan penderitaan lama banget. Jangan sampai terengah-engah selama 15 menit, kelamaan, sakaratul mautnya kelamaan. Pikirlah bagaimana caranya sakaratul mautnya kambing itu cuma 2 detik aja, set selesai. Atau set selesai, gimana caranya itu? Muslimin memikirkan itu, kenapa? Karena Rasul bilang fa'ahsinudz dzibhah, maka ihsanlah dalam menyembelih. Sekarang teman-teman, di antara kata menyembelih itu, menyembelih ayam. Sembelih ayam. Ayam harganya seekor berapa? Standarnya berapa? Berapa teh yang belakang? Teh tahu? 50.000 berapa? 40? Gak bisa kurang? 40.000 ya? 40.000 nih. Kata Rasul, untuk hal yang kalau nggak sukses, antum cuma rugi 40.000. Kata Rasul, berikanlah yang terbaik. Maka bagaimana dengan pekerjaan antum? Makan antum dari situ loh. Rezeki yang mau dibawa pulang untuk anak istri itu dari situ. Itu lebih aula, lebih utama untuk mendapatkan ihsan ketimbang sekedar nyembelih ayam. Iya kan? Bagaimana ibadah kita? Yang kita berharap mendapatkan ridho Allah melalui ibadah itu. Bagaimana dengan bakti kita pada orang tua? Yang suami-suami di sini bagaimana sayangnya kita ke istri kita ataupun ke anak-anak kita. Yang istri bagaimana cara mengabdi ke suami itu. Wong kalau nyembelih ayam aja Rasul mengatakan ihsanlah dalam nyembelih ayam. Jangan sampai ayamnya Rasul lebih mulia daripada suami kita. Atau ayamnya Rasul lebih dicintai ketimbang istri kita masing-masing. Atau bagaimana cara menyembelih ayam yang dikatakan Nabi itu jauh lebih mulia daripada cara kita mencari uang untuk kita makan setiap hari itu. Nah, ini mentalitas muslim kalau kerja nih. Jadi kita kerja itu hari ini materialisme itu sudah mendarah daging. Bahkan orang ngomong Islam ujung-ujung masih materi itu. Atau kita perlu lihat lagi Rasul ngomong apa, Quran ngomong apa, ulama menjelaskan kayak gimana supaya kita clear tuh. Kadang-kadang Rasul ngomong ini, cuman otak kita udah diisi materi. Akhirnya omongan Rasul dimaterialisasi oleh otak kita tuh. Ujungnya kembali lagi ke sana. Mentok lagi enggak, kita ingin manusia itu diciptakan untuk tujuan yang sangat mulia. Enggak sekarang kalau cari uang saja. Ya, uang itu kan akhirnya cuma 2. 1, uang itu habis untuk makan, 2 untuk pakaian, tempat tinggal, untuk proteksi diri. Iya kan? Ada makhluk lain yang hidupnya cuma untuk makan sama untuk kandang doang. Ayam namanya, hewan namanya. Apa bedanya manusia dengan hewan? Apa bedanya kita keren-kerenan hidup sama aja kayak binatang? Maafullah, saya mohon maaf agak terasa kasar, tapi ya ini untuk nasihatin diri saya juga. Ada standar yang diajarkan oleh Rasul, itu yang dibangun, itu yang dimiliki oleh orang-orang yang dulu pernah jadi budak dan gak dianggap, tapi menjadi pemuka kemudian hari, sahabat-sahabat Rasul itu. Ada berapa banyak sahabat Rasul itu, dia bilang sebelum saya kenal Islam, di otak saya itu cuman berapa jumlah kambing yang saya gembala sore ini, sebelum saya tidur. Kemudian dia tidur mengikirin kambing, gak bisa tidur dia mikir kambing lompat 1, 2 sampai dia tidur. Terus beliau bilang, pagi hari saya bangun dan saya ngecek lagi ada gak kambing yang mati yang saya gembalakan. Manusia hidup dulu sebelum Islam datang itu, kami cuma hidup mikirin kambing. Yang kerennya itu sekeren Hamzah tuh. Hamzah pamannya Nabi, Hamzah yang syahid di perang Uhud itu. Hamzah mengatakan sebelum saya kenal Islam, sebelum saya tidur,
Artinya kan penentu kita kan sebelum tidur dan bangun tidur. Sebelum saya tidur tuh saya sibuk merapikan alat-alat buruan saya. Ada yang mengatakan Hamzah itu kalau berburu di padang pasir itu dia burunya bukan buru rusa. Burunya tuh singa padang pasir yang dia buru tuh Hamzah. Jadi dia memburu predator tuh. Predatornya predator tuh. Nah, saya pernah lihat itu. Kalau baca tuh harimau tuh kalau minum telinganya itu berkamuflase menjadi mata. Jadi ketika harimau minum, seolah-olah harimau melihat ke depan. Dan tulisannya di situ, saya baca artikel internet, tulisannya dia bilang itu untuk melindungi harimau dari tengkraman predator yang akan memangsa dia ketika dia lagi minum. Ada yang komen di bawah, siapa yang mau memangsa harimau? Ternyata Hamzah. Ada yang bilang itu, kata Hamzah, saya tuh dulu sebelum kenal Islam, kerja saya busur panah, pedangnya dirapiin, kudanya, kemudian tidur. Besok pagi bangun-bangun lihat lagi kudanya ngapain, busur panah lagi. Itu aja tuh hidup terus. Mana kualitas hidup di situ? Sampai beliau kenal Islam. Jadilah Hamzah yang kita kenal dalam sejarah Hamzah itu, yang meninggal dimutilasi sama orang musyrik itu. Oh, dan Rasul, kata sahabat tuh, saya belum pernah melihat Rasul nangis sebagaimana Rasul menangisi kematiannya Hamzah. Itu Islam yang membedakan semuanya itu. Nah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Artinya Islam itu, bagi Islam itu enggak ada hal yang sepele itu. Bagi muslimin itu ketika kita mengerjakan sesuatu, ayo berikan yang terbaik atau tinggalkan aja udah. Di muslim itu enggak ada konsep ya udah ala kadarnya aja. Enggak ada. Kalau antum di antara antum ada jadi PNS, ya udah jadi PNS terbaik sekalian. Kalau enggak mundur aja. Saya nggak ada passion saya. Beberapa teman-teman mahasiswa itu nanya ke saya, saat saya ini Bang Rian, saya ini Bang, saya pikir saya nggak jurusan, saya nggak ini. Kenapa nggak ini jurusan? Saya nggak minat di situ ini. Semester berapa sekarang? Semester 8. Terus pernah nggak sih kamu nggak tidur 3 hari 3 malam bahas pelajaran ini? Belum pernah. Terus kenapa menyimpulkan saya nggak minat di sini? Iya kan? Kita muslim itu jangan tanggung-tanggung semuanya. Yang ikhwan juga nih nanti kalau mau nikah atau yang akhwat mau nikah, kalau bilang yes kepada calon yang itu udah selesai cerita. Berhenti, nggak usah terpesona yang lain-lain, udah selesai. Ya akhwat juga kalau udah yes sama yang ini udah habis ya dia. Kita dididik untuk begitu. Maka muslim itu baik di semua bidang, di rumah tangga baik, di pekerjaan baik, mana-mana baik. Karena ini tipe anak muda dan orang akan mengenal anak-anak ngaji di Al-Latif kalau kerja emang kayak begitu, nggak tanggung-tanggung dia. Saking nggak tanggung-tanggungnya Rasul bilang, berikanlah yang terbaik, yang terhebat yang bisa kalian lakukan ketika nyembelih ayam. Iya kan? Kan fa'sinu dzibha, kan nyembelih apapun. Sampai Rasul kalau ada hal terbaik yang bisa kalian, bahkan nyembelih ayam sekalipun yang lakukan yang terbaik. Itu karakter yang diajarkan muslimin itu. Dan ketika kita melakukan ini, urusan kita bukan sekedar terlalu receh kalau untuk ngejar gaji. Urusan kita ini Rasul yang ngajarin kita ini. Oh, dan kita akan punya kualitas yang luar biasa itu. Dan ini jadi kaidah hari ini. Nah, hari ini itu di psikologi dibilang tuh, the way you do one thing is the way you do everything. Bagaimana cara kamu melakukan satu hal, begitulah cara kamu melakukan semua hal. Artinya kalau kita melakukan satu hal ini, udah ala kadarnya aja. Nanti hal yang lain juga udah ala kadarnya aja. Hal yang juga udah ala kadarnya aja. Akhirnya kita menjadi orang yang, kalau orang ini mah jangan dia yang kerja, ala kadarnya doang. Maka ketika lakukan apapun, berikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Apapun lakukan, saya termasuk saya ikhtiar. Saya dapat kabar saya mau ngisi ini baru tadi siang tuh. Saya bela-belain kejar bikin winian. Saya semampunya saya. Kalau saya nggak mampu cakap, nggak ada desain apa-apa kan, cuman sangat minimalis. Memang saya nggak bisa lagi, cuman udah saya ketik selesai, dah taruh aja, dah selesai. Nggak ada background, nggak ada gambar, nggak ada animasi apa-apa. Ya karena dengan waktu yang terbatas semaksimal saya gitu. Dan kita harus melatih diri untuk bisa melakukan apapun sebaik mungkin sampai terbiasa. Maka nanti ketika kita jadi suami atau menjadi ayah, kita akan berikan terbaik pada anak-anak kita. Menjadi suami akan berikan yang terbaik pada istri kita. Menjadi istri memberikan yang terbaik pada suaminya. Menjadi anak berikan yang terbaik pada orang tuanya. Wah, hidup tertata dengan rapi dengan syariat Islam. Itu dengan suatu potong hadis Nabi SAW. Kemudian berikutnya teman-teman, yang kelima, wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian kalau dia mau nyembelih, yuhidda, menajamkan, mengasah syafratahu, alat sembelihannya atau pisau. Kata Rasul itu setiap orang kalau mau nyembelih tajamkanlah. Artinya gini teman-teman. Kalau kita lihat lagi hadis ini ya. Kita lihat hadis ini. Kalau Rasul bilang fa idza dzabahtum fa ahsinuz dzibhah, dan jika kalian menyembelih maka ihsanlah dalam penyembelihan.
Itu sahabat udah paham, nggak perlu dijelaskan ini lagi, nggak perlu dijelaskan ini lagi. Udah paham. Kalau ihsan dan penyembelihan ngerti bukan? Kenapa Rasul sampaikan di situ? Ini karena pentingnya itu, kata Rasul. Kata Rasul, dan hendaklah tajamkan pisau sebelum kita menyembelih. Menajamkan pisau itu ketika menyembelih sebelum atau setelahnya, kata Rasul? Sebelum kan? Artinya Rasul ngomong tentang persiapan kan? Iya kan? Rasul ngomong tentang persiapan. Ini Rasul SAW yang dijamin oleh Allah akan masuk surga, maksum, dan Rasul mengajarkan kepada kita, apapun yang kalian lakukan, bahkan selevel menyembelih doang, persiapkanlah dengan cara yang baik. Hari ini ada Muslim, dia nggak dijamin dosanya maksum, belum dijamin juga masuk surga, terus ketika melakukan sesuatu, nggak usah dipersiapkan, kita tawakal aja sama Allah. Itu kita belajar dengan cara yang salah itu. Kita menggunakan kata tawakal bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi. Justru Nabi mengajarkan kalau bisa dipersiapkan, siapkan sebaik mungkin. Kan nyembelih ayam doang. Kalau pisaunya nggak tajam, ya pegang dulu ayamnya mas, saya ganti pisau. Kata Rasul, enggak, tajamkan dulu sebelum mulai. Jadi persiapan bagi muslim itu bahkan sampai level persiapan itu harus dilakukan. Apapun itu. Kalau ini orang bilang hope for the best, plan for the worst. Kita melakukan apapun ya harap yang terbaik. Oh saya berharap gini, tunggu kerja, tawakal aja enggak, tapi rencanakan yang terburuk. Apa kemungkinan terburuk, siapkan untuk itu. Rasul mengatakan hanya untuk menyembelih doang, siap-siaplah, bikin persiapan dulu. Kan kita kalau bicaranya nyembelih ayam kan cuma nyembelih seekor ayam harga 40.000. Kalau ayamnya gagal disembelih, lupa baca bismillah, udah buang aja, beli ayam yang baru, cuma 40.000. Tapi Rasul bilang enggak, persiapkanlah sebelum itu. Wal yuhidda ahadakum syafratahu. Dan sedikit poin tentang tawakal dan versus ikhtiar nih. Banyak muslimin mendebatkan atau salah paham tentang konsep tawakal dan ikhtiar. Tawakal itu teman-teman, ketika semua effort yang maksimal yang bisa kita lakukan, itu selesai dilakukan, itu yang disebut dengan tawakal. Misalnya nih, apa ikhtiar yang kita bisa taruhlah ini, saya kasih kurva ya. Ini level kemampuan kita nih. Ini saya kasih ini aja dah. Diagramnya. Level kemampuan kita itu di sini. Oke, sini. Dan kita sebenarnya nggak tahu berapa limit yang kita bisa lakukan, itu dia. Manusia itu adalah kita nggak pernah tahu potensi kita berapa. Jadi sebenarnya kata-kata nggak bisa itu sebenarnya nggak berlaku kalau antum belum coba. Kira-kira saya siap ya Ustadz ya kalau menikah. Udah pernah coba? Belum. Udah nikah aja. Ya kan? Kita tapi ada orang bilang itu orang apa tokoh di UK di Inggris dia bilang the only way to find the limit of possibility is to go beyond them into the impossibility. Satu-satunya cara untuk mengetahui batas possible kita, pergilah menembus possible itu sampai hal yang impossible. Kita nggak tahu limit kita, tapi taruhlah limit untuk standar hari-harian itu kadang-kadang kita tahu. Limit berani nggak lari 10 km non-stop, antum tahu bisa mengukur. Antum bilang, oh berani karena saya nggak tahu potensinya, tewas. Sebelum sampai 10 kilo udah gemeter duluan. Gitu. Nah, taruhlah batasan kita di sini nih. Ketika kita bicara tawakal, jangan kita kerja sampai level ini kemudian ngomong tawakal. Kalau bicara tawakal, penuhilah tabung ini semuanya, setelah itu baru tawakal. Itu yang Quran katakan, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah berazam, azam itu adalah tekad. Azam itu enggak cuma niat, azam itu tekad yang bulat tuh, 360 derajat itu. Dan enggak ada sumbing sedikit pun. Kalau udah sebulan itu tekad, baru ngomong tawakal. Dan bagi muslimin, tekad itu dibuktikan dengan effort kerjanya. Kalau kita kan ini membedakan, ini tekad, ini kerja. Tekadnya tinggi, kerjanya enggak, itu bukan tekad, itu angan-angan dalam Islam namanya, tamanni namanya itu. Angan-angan kosong namanya. Dan misal kalau tekad itu, tekadnya segini, kerjanya segini. Itu. Islam mengatakan kalau level azam kalian sudah berazam, sudah bulat nih 360 derajat, sudah di sini azam kalian udah bulat, maka kerjakanlah selevel semaksimal yang kalian mampu. Itu yang disebut dengan tawakal pada Allah. Jadi tawakal dan ikhtiar itu tidak berbenturan. Hari ini orang belum ngapa-ngapain udah tawakal aja. Ya kan? Padahal masih ada 10 step yang harus dia lakukan untuk mendapatkan itu.
Dia kerjakan 3 step, udah dikerjakan 3 step. Dia tahu masih ada 7 step lagi yang belum, tapi ya udah tawakal aja sama Allah. Oh ini urusan kerja kok, urusan dunia kok. Ya dunia itu satu-satunya cara kita bisa masuk surga di akhirat nanti. Ya kan? Di alam kubur kita udah gak bisa kerja lagi. Cuman di dunia ini doang kita beramal nih. Kata jadikanlah semua amal di dunia ini jalan untuk dapat ridha Allah, masuk ke dalam surga. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keenam, yang terakhir di hadis ini, wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia merehatkan sembelihannya. Artinya kata Rasul, kalau kalian mau menyembelih, coba pikirkan gimana caranya kita menyembelih tapi binatang yang disembelih tidak merasakan sakit. Oh mustahil, kalau mustahil ya udah, kalau bisa dia merasakan sakit nggak harus 1 menit, nggak harus 1 menit. Kalau bisa dia merasakan sakit cuma 3 detik, kenapa nggak bikin 3 detik saja? Kalau bisa sekejap mata set langsung tewas, kenapa nggak lakukan itu? Itu artinya wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah merehatkan sembelihannya. Poinnya di sini adalah teman-teman, biasanya orang kalau ngomong profesionalisme, ya kan, kita kalau ngomong etos kerja, profesionalisme, ada rasa yang kita matikan tuh. Ya kan? Orang itu ketika ngomong profesionalis itu terlalu terobsesi kan, karena sekarang workaholic tuh. Orang workaholic itu hidup udah nggak ada warnanya itu. Islam juga nggak ngajarkan kita untuk jadi kita kerja, mungkin level kerja kita seperti workaholic, tapi hidup kita nggak kayak workaholic. Workaholic itu orang bahkan keluarga pun lupa karena pekerjaannya. Dalam Islam, setelah Rasul jelaskan serinci itu, di akhir Rasul katakan, cobalah dirasakan perasaannya ayam yang kamu sembelih itu tuh. Sampai level ayam. Biasanya nih orang kalau di kantor pengen terobsesi dengan target, tahu nggak konsekuensinya apa? Dia tekan timnya sehabis-habisnya. Rasul bilang jangankan tim, ayam yang mau disembelih aja coba kamu punya perasaan kayak ayam lah. Apalagi tim yang isinya manusia semua itu, isinya kepala keluarga semua itu. Kita perlu mikirkan mereka juga. Dan ketika dikerja di kantor maka akan berganti semuanya. Kalau ada orang misalnya dia supervisor, dia manajer, dapat staff yang terlambat terus. Kalau kita terobsesi dengan kerja, kita akan tanya, kenapa enggak progres, kenapa enggak perform, kenapa enggak achieve sampai sana, kenapa enggak ini, diomelin dia. Tapi kalau pakai rasa, kita akan panggil dia nanya, gimana kabar mas? Keluarga gimana, sehat? Kita nggak pernah tahu, siapa tahu ibunya masuk rumah sakit sudah sekian lama. Dia nggak pulang ke rumahnya, bisa jadi dia pulang terus ke rumah sakit, besok balik lagi ke kantor. Karena kita terobsesi dengan, tadi kan kita membahas, kan itu Rasul itu komplit itu. Rasul nggak cuma ngajak kita untuk etos kerja naik, tapi juga Rasul ajarkan kepada kita supaya kita punya rasa tuh. Sampai pada level, kata Rasul, wal yurih dzabihatahu, ini nih bukan perasaannya saya, bukan perasaannya teman yang megang ayam itu, ini perasaan ayamnya kata Rasul. Coba dirasa-rasa tuh perasaan ayam. Jadi dalam Islam itu ketika kita ngomong profesionalisme, kita kerja, ayo kita kerja, kita saing-saingan dengan orang-orang workaholic itu bekerja, tapi di kita ada rasa tuh. Itu yang membuat utusan Romawi pernah memata-matai Muhammad SAW. Dan mereka mata-matai itu karena Romawi sudah mendengar kekuatan muslimin. Coba mata-matai Muhammad, siapa sih pemimpinnya? Di mata-matai dia pulang ke kaisarnya tuh, ke orang kaisar Romawi itu. Dia tanya, apa Muhammad? Saya belum pernah melihat seorang pemimpin yang dicintai oleh timnya sebagaimana timnya Muhammad mencintai Muhammad. Coba itu. Saya tidak pernah melihat seorang pemimpin yang dicintai timnya sebagaimana timnya Muhammad mencintai Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu orang yang ngajak timnya itu. Dulu antum tahu kisah hijrah kan? Sahabat itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang dia harus meninggalkan bapak kandungnya. Ada yang harus meninggalkan anak kandungnya. Ada yang meninggalkan saudara kandungnya. Dan belum selesai itu, ketika mereka perang Badar, ada di perang itu yang harus membunuh bapak kandungnya. Coba tuh. Apa ilmu yang diajarkan Rasul? Ini sahabat yang ini orang Arab tuh punya respect ke bapak luar biasa tinggi. Tapi ketika berhadapan di perang Badar, kan itu Rasul bilang orang-orang Badar itu tidak tergantikan. Setelah perang Badar Rasul bilang, "Ya'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Kerjakan apapun yang kalian lakukan pasti Allah ampuni, kata Rasul. Karena Badar itu gak gampang. Sahabat itu harus berhadapan dengan bapak kandungnya di medan perang. Dan perang Badar itu enggak tembak-tembakan dari jarak 1 kilometer, enggak. Itu langsung face to face, langsung tebas-tebasan pedang itu. Sampai ada sahabat yang bilang, jangan ada yang bunuh bapak saya di Badar. Biar saya yang bunuh. Kenapa? Kalau kalian yang bunuh, saya dendam sama kalian. Oh itu perang, bukan perang fisik doang ya. Badar kan 300 lawan 1000 tuh. 313 lawan, bukan 1 lawan 3 doang. Tapi perang psikis itu luar biasa itu. Gimana cara Rasul mendidik itu? Salah satunya kuncinya Rasul merasakan apa yang dirasakan para sahabat itu. Ketika mata-mata Romawi itu balik ke rajanya, dia bilang,
Muhammad yang ngajak temennya mengantarkan nyawa ke medan perang. Kalau kita perang 1 lawan 3, itu kan kita ngantarin nyawa. Di Uhud itu kata orang munafik, Rasul pergi itu 1.000 pasukan itu, lawan 3.000 pasukan musyrik. Sampai di Uhud, orang munafik itu 300 putar balik. Kalimatnya apa? Kalimat pemimpinnya apa? Muhammad ngajak kita ngantri nyawa ke sini. Kami pulang, tinggal 600-an, 700-an. Ngadapin 3.000 tuh di Uhud itu. Bekerja yang seberat itu, tapi kok bisa orang-orang tuh mencintai Nabi level tinggi? Itu tuh, jadi leader tuh gampang. Itu kata Simon Sinek, to be a leader is easy. You just need followers. The problem is why people follow you. Jadi leader gampang, antum cuma perlu pengikut. Masalahnya adalah apa? Kenapa orang ngikut antum? Hari ini kalau orang ngikut antum karena dia tim antum, ngikut karena digaji aja. Coba nggak digaji, masih ngikut nggak dia? Iya kan? Apa yang diajarkan Rasul tuh? Rasul mengajarkan ada rasa yang ditumbuhkan di situ tuh. Kata Rasul, orang yang mengajak sahabat itu ke medan perang mengantarkan nyawa, dan sahabat itulah orang-orang yang mencintai Rasul sejadi-jadinya itu. Itu laporannya, saya belum pernah melihat pasukan mencintai jenderalnya seperti pasukannya Muhammad mencintai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ini bukan dari hadis, ini ketika Allah bicara ihsan dalam Quran. Ini ayat yang kita semua banyak dengar. Saya nggak sebut ayatnya karena banyak sekali ini. Allah kata, wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika kita berbuat ihsan, hadiah terbesar yang kita dapatkan bukan gaji, bukan bonus, kita mendapatkan cinta dari Allah. Itu. Ketika kita melakukan ihsan, kita mendapatkan cinta dari Allah. Maka muslimin ketika bekerja, urusannya adalah mengejar cinta Allah. Yang kita akan masuk surga hanya dengan cintanya Allah, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena antun keturunan habaib, bukan semua itu. Kita hanya akan masuk ke surga karena cintanya Allah itu. Dan Allah mengatakan, dan Allah mencintai muhsinin. Satu, apa arti kata muhsinin? Muhsinin itu artinya orang-orang yang dirinya dan ihsan sudah menempel. Kalau saya kasih contoh misalnya, kalau orang yang mengajar, kalau guru bahasa Inggrisnya apa? Teacher kan? Kalau orang yang mengajar, kita bisa nggak sebut teacher, dia teaching doang tuh. Apa bedanya penggunaan kata I am teaching dengan I am teacher? Kalau I am teaching, sekarang saya ngajar, oke? Tapi selesai ini saya udah bukan guru lagi. Tapi kalau I am teacher, sekarang saya ngajar, selesai ini saya keluar naik motor, saya seorang guru. Saya tidur, seorang guru sedang tidur. Saya bangun pagi, seorang guru sedang bangun pagi. Saya sarapan, seorang guru yang sarapan. Artinya antara mengajar dan dirinya itu sudah menjadi satu kesatuan. Mengajar itu sudah menjadi jiwanya. Nah, kalau muhsinin teman-teman, dia orang dengan ihsan itu sudah menjadi satu kesatuan. Dia bukan dua entitas yang terpisah. Jadi orang muhsinin yang dicintai Allah, ihsan itu sudah menjadi sifat kita yang tertanam dalam diri, mulai dari ngurus negara sampai cuci piring kita ihsan. Itu artinya. Dan Allah mencintai orang seperti itu. Dan terakhir, karena ihsan itu akan mengantarkan kita kepada cinta dari Allah, maka ihsan itu menuntut kita untuk menghadirkan cinta dalam setiap perbuatan. Dan bagi Allah gampang untuk menumbuhkan cinta. Artinya hari ini kan orang banyak tagline-nya itu yang membuat banyak anak muda memilih untuk resign. Apa tagline-nya adalah do what you love. Masalahnya saya nggak cinta dengan perusahaan di tempat saya bekerja. Islam mengajarkan ihsan saja dulu di sana. Nanti cinta akan hadir belakangan. Ihsan dulu aja, pastikan pekerjaan kita bukan yang haram ya, pastikan yang halal. Ya ihsan saja di sana dan insya Allah cinta akan hadir di sana. Dan terakhir, saya lupa menuliskannya di sini. Di surat Al-A'raf Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat ihsan, perbuatan ihsan itu kembali kepada kebaikan kalian sendiri. Allah enggak butuh dengan ihsan kita. Rahmatnya Allah, semua kebaikan dari ihsan itu akan membuat masa depan kita pribadi yang jauh lebih baik. Satu, karena Allah bilang tuh in ahsantum ahsantum li anfusikum. Yang kedua Allah bilang dan Allah mencintai itu. Allah enggak butuh dengan ihsan kita, enggak butuh sama sekali. Kita ihsan, kita enggak ihsan tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Tapi kalau kita ihsan, ahsantum li anfusikum.
Wa in asatum falaha. Tapi kalau kalian berbuat buruk, berbuat kerja apapun yang sekadar-sekadarnya saja, ya untuk diri kalian juga, kata Allah. Demikian teman-teman semuanya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.